Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, bagian terakhir di jilid yang terakhir, yakni Kitabul Jami'. Kitab ini berbicara tentang seluruh adab-adab baik, adab yang buruk dalam Islam, dan adab yang baik dalam Islam, adab yang mulia, sekaligus nanti ditutup dengan zikir. Jadi saya sampaikan kembali, kitab Bulughul Maram ini Bapak Ibu, yang terdiri total keseluruhan dalam kitab ini ada 1371 hadis. 1371 hadis. Dulu awal mulanya sengaja dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar hanya untuk putranya. Ini sebenarnya dulu untuk anaknya. Karena anaknya ulama harus jadi ulama. Maka dari sejak kecil anak dari Imam Ibnu Hajar itu sudah dibimbing untuk menghafal Quran. Setelah hafal Quran, maka yang harus dihafal kemudian kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kitab ini dulu ya hanya untuk anaknya saja. Jadi diberikan ke anaknya, kamu harus hafalkan semua 1370 hadis itu di sini. Ya, dimulai dari dikumpulkan oleh bapaknya Imam Ibnu Hajar hadis-hadis tentang ibadah fikih, dari mulai ibadah toharo bersuci sampai seluruhnya. Nah, ditutup di bab terakhir dengan adab dan akhlak. Kenapa ditutup dengan adab dan akhlak? Karena beliau Imam Ibnu Hajar ingin anaknya kelak kemudian hari ketika menjadi seorang yang berilmu, ya, jadi pula orang yang beradab dan berakhlak. Karena ada kadang orang berilmu tapi tidak beradab atau kurang beradab. Ada sebaliknya lagi, orang ini beradab, berakhlak tapi kurang ilmu. Jadi dua-duanya juga tidak bagus. Sehingga sempurna itu kalau ilmunya baik, adab dan akhlaknya juga baik. Baru kemudian ditutup di akhir dengan zikir. Karena memang zikir itu punya fungsi. Di antara fungsi zikir adalah menutup kekurangan-kekurangan dari adab, akhlak atau amalan seseorang. Itu fungsinya zikir. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, Inna syara'i'al Islam qad kasurat. Syariat Islam ini amalan ibadahnya banyak banget ya Rasulullah. Wow, jadi susah mau dikerjakan semuanya. Ada nggak amalan yang saya bisa lakukan, amalannya ringan tapi jaminannya masuk surga?
Itu pinginnya orang kan gitu ya. Kalau ngamalkan yang banyak ini, misalkan sholat malam, belum tentu semua orang bisa sholat malam. Sedekah, belum tentu semua orang bisa sedekah. Maka sahabat ini datang minta ke Nabi jalan keluar. Karena beliau ingin masuk surga, tapi cari amalan yang ringan. Karena ada orang ingin masuk surga, ya amalannya harus yang berat-berat. Enggak, saya cari ingin yang amalannya ringan tapi masuk surga. Maka Nabi berikan solusi. Ya, ini untuk orang-orang yang semisalnya. Ya termasuk saya. Saya juga pinginnya tuh masuk surga, tapi kalau bisa pakai amalan yang ringan. Kalau bapak-bapak kan enggak, bapak-bapak mah semangat semua beramalnya kan. Maunya yang berat-berat. Maka ini amalan yang untuk saya. Kalau bapak-bapak mau ngambil ya enggak apa-apa. Jadi kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kamu akan masuk surga kalau syaratnya lisanmu suka berzikir. Basah selalu dengan zikir. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu ahli surga itu mana, lihat orang yang rajin zikir. Ya, tapi sholat ya, jangan zikiran toh tapi ra sholat ya. Mana ada juga orang zikiran jam 11 malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai jam 3:30. Habis itu subuhnya tinggal. Nah, maksudnya itu sholat tuh ya nggak bisa ditawar-tawar. Jadi setelah yang rukun-rukun Islam itu, sempurnakan kekurangannya dengan zikir. Nah, sekarang kita masuk bab baru, bab targhibi fi makarimil akhlak. Bab targhib. Targhib biasanya orang bilang targhib Ramadan atau tarhib Ramadan. Targhib Ramadan artinya targhib Ramadan. Targhib fi makarimil akhlak artinya bab ini bicara tentang anjuran-anjuran dari Nabi agar kita semua punya akhlak yang mulia. Makarimul akhlak. Kalau kemarin kan kita sudah bahas akhlak-akhlak buruk. Jadi Imam Ibnu Hajar membuat dulu bab akhlak buruk dulu, baru kemudian setelahnya akhlak mulia. Akhlak buruk kan banyak kan, Maria. Pertama hasad, dengki, hadis-hadisnya ya. Kalau hadis-hadisnya mau saya rinci, akhlak buruk itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ya, yang pertama itu kedengkian. Yang kedua adalah kezoliman. Maka orang yang dengki, orang yang zolim, ini susah nih mau masuk surganya. Ya. Akhlak berikutnya yang buruk adalah riya. Perilaku buruk berikutnya adalah riya. Maka orang yang riya itu nanti beramalnya nggak dapat apa-apa kecuali hanya pujian dari orang. Karena hakikatnya orang yang riya memang berbuat ingin dipuji. Maka dia sakit rasanya. Orang yang amalannya riya itu rasanya sakit kalau dia beramal tapi nggak ada yang melihat dan nggak ada yang meliput. Ya, karena bagi orang yang riya itu mereka punya prinsipnya apa artinya kebaikan kalau tidak ada yang melihat. Ah, gitu ya. Jadi mereka akan sedih kalau nggak ada yang meliput, ya, nggak ada yang melihat. Na'udzubillah. Berikutnya akhlak yang buruk berikutnya adalah suudzon. Akhlak buruk yang berikutnya adalah mencaci, memaki. Akhlak buruk berikutnya ghibah. Akhlak buruk berikutnya berkata kotor, berkata keji, mudah melaknat, mengadu domba dan sebagainya. Sudah banyak. Alhamdulillah. Kita sudah kaji itu semua. Sekarang kita masuk ke akhlak yang mulia, makarimul akhlak, atau kita biasa sebut dengan akhlak karimah. Ya, akhlak karimah. Akhlakul karimah. Apa akhlak mulia yang dimasukkan pertama oleh Imam Ibnu Hajar untuk putranya dulu, dan sekarang kita akan belajar adalah sidq, jujur. Ya. Jadi kalau akhlak buruk itu yang pertama dengki,
Akhlak mulia yang paling utama jujur. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian bersikap jujur. Sidiq artinya jujur. Makanya kalau ada nama Pak Sidik di sini itu nggak pernah bohong, Pak. Biasanya, ya kalau ada namanya Sidik tapi tukang bohong, mendingan ganti nama. Lah, namanya Sidik kok. Sidik itu artinya jujur. Sifat Rasulullah kan itu kan. Rasulullah itu kan punya sifat. Satu namanya tabligh, dua namanya fatona, cerdas, tiga namanya sidik, jujur, empat namanya aman. Ya, itu Rasul Al-Amin. Makanya Nabi digelari Al-Amin. Ya, jadi itu sifat Rasul. Apapun itu Pak, kalau kita jujur, orang itu mau menerima kita. Ya, modal utama itu. Nyalon RT harus orang jujur. Nyalon RW harus orang jujur. Nyalon caleg harus orang jujur. Nyalon wali kota harus jujur. Nyalon bupati harus jujur. Ya, macam-macam. Ya, kita juga semuanya harus jujur. Jadi suami juga harus jujur. Istri juga harus jujur. Payah kalau suami tukang bohong, susah Pak. Susah. Ya, lanjut lagi. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian bersikap jujur atau bersifat jujur. Karena jujur itu nanti dalam sikap dan sifat. Karena yang namanya jujur itu fil qaul wal amal. Jujur di ucapan, jujur pula dalam perbuatan. Ada yang paling hebat lagi, jujur di hati, jujur di ucapan, jujur di perbuatan. Wah, itu orang mukmin sejati. Mukmin sejati. Nanti kita lanjutkan. Fa innas sidqa, karena sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, akan mengarahkan pada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, akan menunjukkan ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan apabila atau dan tidaklah seseorang senantiasa melatih dirinya untuk selalu jujur, wa yataharra sidq, dan dia berusaha keras untuk bisa jujur, hatta yuqdaba indallahi siddiqan, hingga Allah tetapkan bahwa memang dia ini orang yang siddiq, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian sifat dusta dan sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kita pada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu pasti mengantarkan kita masuk neraka. Maka tidaklah orang yang dia hari ini berdusta, kemudian dia berdusta, terus dia berdusta, akhirnya keseringan dusta, sampai-sampai distempel dia di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita ketemu sama orang tukang bohong, itu dulunya dia bukan pembohong sebenarnya. Ya, kenapa hari ini dia jadi pembohong? Karena sudah keseringan bohong. Jadi karena jam terbangnya tinggi dalam pembohongan, maka dia sudah jadi pembohong yang sangat lihai. Begitu pula orang yang jujur. Kalau ada hari ini orang jujur, itu enggak ujuk-ujuk langsung jadi jujur, enggak. Tapi dia melatih dirinya dari awal sedikit demi sedikit untuk jadi orang yang jujur. Hingga kemudian Allah meridhai orang ini dan jadilah dia orang yang jujur. Jadi akhlak mulia yang pertama dalam kitab Bulughul Maram ini adalah kejujuran. Apa itu jujur? As-sidqu huwa
mutabaqatul khabar lil waqi'. Yang dimaksud jujur adalah kalau kabar itu sesuai dengan kenyataan. Orang jujur itu kalau menceritakannya sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti kebalikannya, namanya dusta. Ya, ini hakikat jujur dan dusta yang dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi, gak hanya Nabi Muhammad, semua nabi, semua rasul, sebelum mereka diangkat menjadi utusan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Bapak Ibu, sebelumnya mereka sudah dikenal oleh masyarakatnya dengan orang yang jujur. Gak mungkin ada nabi awalnya tukang bohong, itu gak mungkin. Gak mungkin Pak. Ya, jadi semua nabi dan rasul itu memang sudah dikenal sebelumnya memiliki akhlak yang baik, terutama kejujuran. Karena itu pantang bagi seorang nabi berdusta. Ya, gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib. Saya ini anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya anak Abdul Muttalib itu bukan berarti anaknya langsung, tetapi cucunya. Dan saya seorang nabi la kadzib, yang tidak pernah bohong. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Nah, Rasulullah itu orang yang sangat jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul pun sudah dapat digelari oleh masyarakatnya bangsa jahiliyah ketika itu, namanya Al-Amin. Artinya orang yang bisa dipercaya. Al-hadis fihil amru bisidqi. Hadis ini adalah perintah agar kita semua punya sifat jujur. Li'annahu yadullu wa yusilu ilal birri. Karena jujur itu akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Ya. Dan orang yang baik itu pasti tempatnya di surga. Karena Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu betul-betul mereka berada dalam nikmat, dalam surga. Ya, dalam surga. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang-orang yang di surga nanti kemudian hari, kita bisa lihat mereka adalah orang-orang yang jujur. Makanya orang yang jujur itu diletakkan nomor 2 kan Pak, urutan tingkatannya setelah para nabi. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka telah akan masuk surga bersama hamba-hamba yang telah Allah berikan nikmat. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Mereka nanti akan dikumpulkan bersama nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang mati syahid, ya, atau para ulama. Jadi di sini syuhada maknanya 2, yang mati syahid dan para ulama. Karena ulama juga syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi manusia di surga itu nanti cuma 4 Bapak Ibu. Kalau kita nggak jadi salah satu dari mereka, sudah. Nabi, para nabi, nggak mungkin lagi kita jadi nabi. Pintu nabi wis ditutup, nggak ada lagi. Kan nggak enak banget kalau ada nabi namanya Paiman kan, ya gitu, ya. Gitu. Nggak ada nama nabi itu. Nama pintu nabi sudah ditutup. Wasiddiqin, orang yang akan masuk surga yang kedua, orang yang jujur. Maka orang yang pendusta, ya tempatnya di neraka. Bahkan nanti orang yang suka berbohong, berdusta, Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda lagi nanti di hadis riwayat Imam Muslim, inna likulli ghadir liwa yaumal qiyamah. Bagi orang yang suka bohong, pendusta, pengkhianat, maka nanti akan ditancapkan bendera di pantatnya di hari kiamat. Bendera di pantatnya di hari kiamat.
Sampai Rasul katakan sebesar-besarnya kedustaan itu adalah dustanya pemimpin kepada rakyatnya. Makanya ada orang berbohong, ya ditancapkan bendera kebohongan. Gitu ya. Semakin banyak dia berbohong, semakin tinggi benderanya. Semakin banyak yang dibohongi, semakin tinggi dan besar benderanya. Makanya ngeri, Pak, ngeri. Ngeri. Maka hadis-hadis seperti ini sebenarnya perlu disampaikan. Itu di gedung-gedung yang terhormat, di depan-depan para pejabat. Harus disampaikan. Itu supaya mereka juga ketika dapat amanah itu betul-betul dijaga. Kalau janji betul-betul sekuat tenaga akan dipenuhi. Apalagi bentar lagi nih 2024 pasti banyak orang bikin janji. Bikin berjanji nanti, keliling kemana-mana bikin janji. Kalau saya jadi, bahkan siap jungkir balik, katanya ya. Siap jungkir balik, sampai bingung saya baca posternya, ini apa ini? Buat jungkir balik begini nih ya, gitu. Nah itu nanti banyak orang buat janji. Nah kalau sudah bikin janji, salah nggak bikin janji? Nggak salah. Orang boleh-boleh saja kok buat janji, tapi ingat, setiap janji-janji itu akan ditagih. Kalau enggak nanti, na'udzubillah, Allah permalukan kita. Akan ada bendera yang tertancap inda istihi, di pantatnya di hari kiamat. Makin banyak janji dia dustai, makin tinggi bendera kebohongan itu tertancap. Jadi orang nanti bisa lihat, tahu semua. Na'udzubillah itu. Ya, itu. Jadi mestinya gitu ya Pak Ridwan ya. Hadis-hadis begini ini harusnya disampaikan itu. Di gedung-gedung yang terhormat itu. Insya Allah ustadznya nggak diundang lagi ya, begitu kan? Nggak diundang lagi. Cari ustadz yang tenang-tenang, yang netral-netral aja katanya. Jangan nyindir-nyindir. Dan bawakan nyari hadis yang untuk tugasnya nyindir. Padahal yang namanya mubalik itu harus nyindir. Harus nyindir. Ya. Karena kadang kita ini punya tipe, mohon maaf ya. Mukhtar Lubis itu wartawan senior Indonesia. Ya, zaman dulu Pak ya. Bapak pernah dengar kan nama Mukhtar Lubis? Pernah dengar? Zamannya Bapak ya? Korannya Indonesia Raya, kan gitu. Orang-orang zaman dulu lah. Anak-anak sekarang yang nggak kenal Mukhtar Lubis. Gitu ya. Beliau dalam bukunya menulis ada beberapa sifat karakter mengakar orang Indonesia. Karena beliau keliling dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Orang Indonesia itu punya karakter ngakar yang baik dan yang jelek. Yang baik dan yang jelek. Dan beliau tulis itu semua sifatnya orang Indonesia, yang baik-baik dan yang jelek-jelek. Ternyata ada juga yang jeleknya dan banyak jeleknya. Salah satu jeleknya orang Indonesia itu apa sih? Munafik. Itu watak. Mohon maaf ya, orang Indonesia semua ya. Ya sama, saya juga sama. Jadi beliau sebutkan tuh sifat-sifatnya orang Indonesia itu. Ya, ada yang sifatnya itu karena saking lamanya dijajah. Kita ini karena saking lamanya dijajah, maka akhirnya sifat orang Indonesia juga suka jajah. Orang Indonesia itu punya sifat suka jajah. Asal punya kekuasaan dan kekuatan sedikit saja, dia akan nekan yang ada di bawahnya. Kenapa kok punya watak begitu orang kita ini? Ya karena sudah kelamaan apa? Dijajah. Iya. Jadi nanti ketika dia punya kuasa, dia punya kekuatan, sedikit saja dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia akan coba lakukan itu untuk menjajah dan menekan orang yang ada di bawahnya. Itu sifat karakternya katanya. Diteliti betul dari ujung sampai ujung. Dari ujung sampai ujung. Gitu ya. Jadi itu. Materialistis. Orang kita. Ya termasuk saya nih materialistis semua nih kita. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Mulia tidaknya orang itu di negeri ini yang penting punya duit. Gitu ya. Nah, salah satunya tadi munafik. Munafik itu apa sih? Kita ini bangsa yang jarang mau mengakui kesalahan. Tapi giliran melihat orang salah, kita salah-salahkan itu. Kayaknya dia betul-betul orang yang bersalah. Padahal kita sendiri bersalah. Itu munafik namanya. Mohon maaf ya. Hari ini misalkan. Ada orang sudah buat salah. Tangkap. Kasusnya apa ya?
Nah, korupsi lah misalkan. Ada orang sudah ketangkap kena korupsi. Terus ketangkap dia, wah kita menghukumi, menjudge dia ini seolah-olah, wah pantas orang ini sok-sokan aja ngomongnya ini, padahal juga korupsi sendiri. Kita hujat habis-habisan orang seperti ini, tanpa kita mau bercermin pada diri kita sendiri. Padahal kadang korupsi itu juga dilakukan dari level yang paling kecil. Ya kan? Di rumah kita. Atau di kampung kita. Atau mohon maaf, ya di masjid kita. Atau kadang di mana? Di sekolahan kita. Jadi kita tuh hanya ngukur yang namanya korup itu kalau yang gede-gede. Yang kecil-kecil nggak kita anggap korupsi. Ya, padahal bisa jadi praktek korup itu sudah dimulai dari sejak yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka kita tuh biasa jadi bangsa munafik. Yaitu orang yang paling pinter kalau nyari kesalahan orang, tapi giliran untuk kesalahan diri sendiri ditutupi. Makanya saya katakan, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Sebenarnya di kitab ini pun dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar hadisnya. Cuma karena hadisnya ini dhaif, maka saya nggak bawakan, Pak. Itu nasihat untuk anaknya, tapi secara makna itu benar. Biarpun secara hadis itu lemah, ya tidak bisa dijadikan dalil, tapi secara makna itu benar. Ini hadisnya nih. Saya nggak sampaikan hadis ini. Bunyi hadisnya adalah man ayyara akhahu bidzanbin. Ini dalam hadis Tirmidzi tapi sanadnya munqati'. Bahkan pentahqiq di sini menyebutnya hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar ini terputus sanadnya. Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Ini ngeri nih hadis ini. Ya, biarpun ini hadisnya ada perbedaan, ada yang mengatakan putus sanadnya, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan bahkan tapi di sini ada yang mengatakan hasan juga, tapi nggak sampai sahih. Siapa yang ayyara akhahu, suka membongkar-bongkar aib saudaranya. Siapa yang suka bongkar-bongkar aib saudaranya. Lam yamut, tidaklah dia mati hatta ya'malahu, hingga dihukum oleh Allah dia pun melakukan dosa yang sama. Wah, itu kan ngeri tuh, Pak. Ngeri, sudah. Itu dosa teman, itu dosa saudara, itu dosa orang lain, sudah, biarkan. Semua kita pun punya dosa. Semua kita punya aib. Tinggal tutup saja. Gitu ya. Jadi jangan jadi bangsa yang munafik. Ya, atau jangan jadi orang yang munafik. Sudah. Ustaz, apa nggak boleh bicarakan aibnya orang lain? Kapasitas kita apa bicarakan aib orang lain itu? Kecuali kita sedang membicarakan aibnya orang untuk menjaga orang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Boleh saja kalau niatannya itu. Tapi yang Anda kan hari ini nggak bongkar aib itu untuk ngenyek-ngenyek dan untuk merendahkan seseorang. Maka ini tidak dibolehkan. Itulah disebut dengan ghibah. Apa namanya? Ghibah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau dia sudah tutup-tutupi aib itu. Ya, beda halnya kalau aibnya memang dosa itu dilakukan dengan terang-terangan. Kalau dosa dilakukan terang-terangan ya nggak apa-apa. Oh, dia sendiri nggak malu-malu kok, kenapa harus ditutupi. Baik, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kejujuran itu khulqun karim, akhlak yang mulia. Yuhsalu bil iktisab, dia akan didapatkan dengan usaha yang kuat untuk meraihnya. Wal mujahadah, dan kesungguh-sungguhan. Makanya jujur itu mesti dilatih. Nggak ujuk-ujuk datang. Dari mulai yang kecil. Pendidikan yang terbaik itu sebenarnya pendidikan melatih kejujuran. Karena jujur itu nggak bisa pakai ujian lisan, nggak bisa pakai ujian tulisan, dan nggak bisa pakai ujian lisan. Kejujuran itu mesti praktek dalam keseharian. Seperti jujurnya Bapak Ibu ketika siang hari di bulan Ramadan. Nggak ada orang ngelihat, nggak ada orang ngawasi, tapi tetap puasa. Jujur nggak itu, Pak?
Jujur banget, nggak ada orang ngeliat, nggak ada orang ngawasi. Di kamar sendirian pun Bapak Ibu tetap puasa. Kenapa kok nggak makan saja di rumah? Kan nggak ada yang lihat ini. Perut lapar begini kok nggak makan. Kata orang ini, karena Allah Maha melihat. Ini jujur namanya. Oh coba kalau semua orang punya sifat begini. Ya, nggak hanya bulan puasa, di bulan-bulan yang lain. Luar biasa. Ya, maka ini namanya kejujuran. Oleh karenanya dulu ada sahabat yang diampuni oleh Allah dari dosanya karena jujur. Namanya Ka'ab bin Malik. Jadi ada 3 orang yang janji mau ikut perang bersama Nabi tapi nggak jadi ikut. Namanya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan satu lagi. Ya, Ubay bin siapa saya lupa. Gitu ya, ada 3 orang. Sampai turun surat At-Taubah di dalam Al-Quran yang mengungkap ini. Orang-orang munafik yang nggak ikut perang, Bapak Ibu, mereka bikin alasan 1001 alasan. Yang alasannya sakit lah, yang alasannya istri mau melahirkan, yang alasannya apa. Semua alasan itu dibuat di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika mendengar mereka beralasan, Nabi cuma, iya. Nabi nggak akan tanya lagi. Nabi nggak tanya lagi, Pak. Dan ini akhlak Rasulullah ya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Nabi itu sebenarnya tahu mereka bohong itu tahu. Rasulullah itu sebenarnya tahu mereka dusta. Tapi ketika mereka buat alasan Bapak Ibu, Nabi cukup katakan iya. Kenapa Nabi nggak tanya? Karena kalau orang bohong, makin banyak ditanya, makin banyak bohongnya. Akhirnya makin banyak dosanya. Makin banyak dosanya. Kalau kita kan senengnya, makin biar ketahuan bohongnya kan. Rasul tidak begitu. Nabi itu tidak mau ada umatnya ini makin banyak buat dosa. Maka ketika Rasul tahu bahwa si fulan ini bohong, orang-orang munafik ini dusta, dia bikin 1001 alasan untuk supaya nggak ikut perang bersama Nabi ke Tabuk. Nabi hanya katakan, ya sudah. Wong dia cerita itu ngada-ngada kok. Sampai 3 orang ini awalnya sudah siap, semua peralatan sudah disiapkan semua mau berangkat. Akhirnya nggak jadi berangkat. Pulang Rasul dari Tabuk 1,5 bulan. Ka'ab bin Malik sahabat diperintahkan untuk nemui Ka'ab. Ka'ab disuruh menemui Rasulullah. Istrinya itu sudah bilang begini, sudahlah Ka'ab suamiku, kamu buat alasan saja. Seperti orang-orang yang lain itu loh, bikin alasan. Rasul terima kok alasan itu. Kata Ka'ab, enggak. Saya takut nanti ada ayat Al-Quran turun, ya, mengungkap isi hati orang-orang yang bohong itu. Itu sahabat. Kalaupun saya berdusta, pasti Allah dan Rasulnya tahu. Jadi terus gimana? Saya akan jujur. Kata istrinya, wah, kalau kamu jujur nanti dihukum. Nah, lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Ka'ab bin Malik pun datang menemui Rasul, ditanya sama Rasul, kamu kenapa nggak berangkat? Padahal sudah diperintahkan berangkat. Nabi itu kalau sudah perintahkan, semua umat harus sami'na wa ata'na. Begitu kan? Atasan kita saja kalau nyuruh terus bawahannya nggak naati gimana Pak kira-kira? Iya. Siap dihukum kan? Siap dihukum. Ini Rasulullah. Maka kata Ka'ab, ya Rasulullah, saya tidak ada alasan yang ingin saya sampaikan dan tidak ada alasan yang saya miliki. Kalaupun saya membuat alasan, Allah dan Rasulnya pasti akan tahu alasan-alasan itu. Jadi saya siap menerima semua hukumannya. Jujur betul. Ka'ab ini jujur betul. Maka kata Rasulullah, kamu pulang ya ke rumah 40 hari. Nggak ada yang ngajak bicara. Satupun orang di Madinah tidak boleh ada orang yang ngajak bicara. Ka'ab. Sampai keputusan nanti Allah yang tetapkan dari Al-Quran. Mau dihukum mati atau dihukum apa. Ya, 40 hari nggak ada yang ngajak bicara. Ka'ab keluar dari rumah, sholat. Di Masjid Nabawi. Ketemu teman-temannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Semua cuma diam, nengok, nggak jawab. Apa perasaan Bapak? 40 hari tinggal di sini, ketemu orang cuma kok ditelengi plotot ya.
Nggak ada ngajak bicara sama sekali. Itu namanya hukuman sosial. Hukuman sosial. Maka dalam Islam itu ada hukuman yang begini, ini ada. Gak usah diajak bicara. Ya, karena dia melakukan perbuatan salah dosa. Di pasar ketemu temannya, sahabat karibnya, biasa ngobrol, ucapkan salam, Assalamualaikum. Diam, gak jawab. Ya, jadi selama 40 hari itu teman ngobrolnya cuma istri. Ya nggak nikmat. Nggak nikmat. Sudah 40 hari berlalu, Al-Quran belum turun. Justru Rasul perintahkan Ka'ab bin Malik menghadap. Maka Ka'ab menghadap. Seneng banget, kayak mau dimaafkan. Nggak. Kata Rasul, istrimu nggak boleh lagi bareng. Ya Rasulullah, apakah saya cerai dengan istri saya? Tunggu keputusan dari Allah. Pokok pisah. Gak usah ngobrol. Ditambah 10 hari. 10 hari gak ada orang satupun di Madinah yang bicara. Istrinya pun pergi ninggalkan dia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Seolah-olah bumi yang luas itu jadi sempit. Apa rasanya bapak hidup sendiri. Gak ada teman ngobrol. Gak ada istri yang diajak bicara. Semuanya jotai. Jotai. Gak ada yang ajak bicara. Maka tempat seluas apapun terasanya sempit. Terasa sempit. Itu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. 50 hari. 50 hari. Diberikan ujian. Sampai kemudian Allah turunkan ampunannya lewat surat At-Taubah. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat sampai akhir-akhirnya. Dan bagi 3 orang yang gak jadi ikut perang. Sampai mereka dihukum. Bumi yang luas terasa sempit. Akhirnya Allah turunkan ampunannya. Karena mereka jujur. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah. Allah memberikan ampunan ke saya karena saya jujur. Gak punya alasan apa-apa dan gak suka beralasan. Kalau salah ya memang bilang salah. Maka saya berjanji. Ya Allah, sampai mati saya gak akan berdusta. Oh, itu coba. Karena beliau sudah dapat ampunan karena kejujurannya. Jadi orang yang jujur itu nanti jadi ahli surga. Terutama jujur pada diri sendiri. Bapak Ibu, kenapa Nabi Adam diampuni oleh Allah setelah melanggar? Jawabannya karena Nabi Adam jujur. Di mana kejujuran Nabi Adam itu? Nabi Adam katakan, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini jujur karena mau mengakui bahwa dirinya salah. Dirinya salah, dirinya buat dosa. Kan banyak hari ini maling waktu ketangkap gak pada jujur, Pak. Kamu malingnya? Enggak. Saya enggak maling. Lah ini buktinya kok ada di sini. Tadi saya ngamankan doang ini. Ya, sudah ketangkap pun enggak mau. Ya. Saya baru ngelihat di TV, Metro TV, ada mantan koruptor yang sudah dipenjara lama, kemudian setelah itu ditampilkan lagi. Karena sekarang masih nyalek lagi. Karena boleh ternyata undang-undangnya bekasnya tengah. Terus ditanya sama pembawa acara, Anda nggak malu apa? Gitu ya. Apa alasannya? Ya saya kemarin itu kan, itu sebenarnya korupsi saya itu kan kasus yang apa tuh namanya tuh? Di apa tuh? Bukan politisasi, dipolitisasi katanya. Itu sebenarnya korupsi saya itu politisasi. Susah juga memang ya. Jadi wallahu alam ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi kan setidaknya kalau itu politisasi, oh pasti orang semuanya akan bela kan, itu kan ya. Gitu. Orang akan bela. Ya memang yang kurang itu tadi. Ya, banyak orang yang sudah pasti ketahuan bersalah pun tidak mau mengakui kesalahannya. Wallahu a'lam. Jujur, Nabi Adam itu diampuni oleh Allah karena kejujurannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya ke Rasulullah dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang kalau aku baca itu dalam permohonanku,
maka Allah akan mengabulkan permintaan-permintaanku dan doa-doaku. Maka Nabi kemudian mengajarkan Abu Bakar Siddiq satu lafaz doa yang harusnya itu kita hafalkan. Semuanya isinya kejujuran. Apa katanya? Bacalah olehmu, Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Tuhanku, inni dzolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah banyak berbuat kezoliman, menzolimi diriku sendiri. Zulman katsiran. Jujur tuh. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, ampunkan dosaku. Maghfiratan min indik, karena hanya ampunan dari sisimu itulah yang bisa mengampuninya. Farhamni, rahmati aku, innaka antal ghafur rahim, karena engkau Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang. Di riwayat yang lain tidak gunakan zolam tu nafsi, tapi pakai aznabtu zanban azima. Aku buat dosa yang besar ya Allah. Itu namanya jujur, Pak. Makanya orang kalau mau berdoa itu, ini adabnya nih, kata para ulama Bapak Ibu. Orang itu kalau mau berdoa, adabnya sebelum dia minta, jujur dulu di hadapan Allah. Kalau dia pernah buat dosa, dia pernah buat salah. Kejujuran itulah yang kemudian Allah sukai. Jujur itu namanya i'tiraf. I'tiraf, ngakui salah. Hanya i'tiraf di Indonesia kan terkenal kan? I'tiraf itu. Biasanya di kampung-kampung kalau sebelum sholat itu. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Ini di pondok mesti dihafal dulu, santri-santri ngapalin, karena ini mahfuzun, apa namanya, pepatah-pepatah Arab. Ini kan yang mengatakan Abu Nawas. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdaus, aku bukanlah pantas jadi penghuni surga Firdaus, ahla. Jadi masuk surga Firdaus aku nggak pantas ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga nggak kuat kalau harus masuk neraka. Kan namanya pinter ngemis ya. Tapi lu itu ngakui salah. Ya, gitu. Wala aqwa ala naril jahimi. Gitu ya. Kemudian ada lagi lafadznya begini. Dzunubi, dosa-dosaku. Mislu a'dadir rimali. Sebanyak pasir-pasir yang ada di lautan itu. Waduh, lihat, ngakuin dosanya. Ngakuin dosanya. Terus akhirnya minta ampun kepada Allah. Namanya kejujuran, Pak. Ya, namanya jujur. Makanya orang yang jujur, mujur. Ya, orang yang jujur, insya Allah, Pak, mujur. Bahkan Rasul sini kaitkan kejujuran itu dengan surga. Lawannya apa? Dusta. Apa itu dusta? Ad-dusta berarti adamu mutabaqatil khabar lil waqi. Bicara tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi saya katakan jujur itu ada tingkatannya. Tapi tingkatan jujur yang paling tinggi itu adalah Bapak Ibu, jujur di hati, jujur di lisan, jujur di perbuatan. Banyak orang bilang, saya beriman, tapi nggak mau sholat. Dusta dia pembohong. Karena orang beriman itu cirinya, salah satunya apa? Salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Iya, ciri orang beriman itu mendirikan salat. Dia ngaku orang beriman tapi tidak salat. Dusta dia dengan ucapannya. Ya. Terus Rasulullah katakan, la yuhafidul wudu ilal mu'min. Ada orang mengaku beriman, tapi berwudu dia males, maka dusta dia. Karena orang beriman itu suka dengan ibadah wudu, suka dengan wudu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jujur yang paling baik itu jujur hati, jujur lisan, jujur perbuatan. Kalau mulutnya dan perbuatannya sama, tapi hatinya beda,
itu namanya munafik. Namanya apa? Munafik. Kalau lisan sama hatinya sama-sama jelek, gitu ya, dan perbuatannya masih kelihatan agak bagusan, sama juga munafik, tapi levelnya tidak seperti tadi. Ada lagi namanya level zindik. Zindik itu apa sih? Hatinya rusak, perbuatannya jelek, tapi ngakunya masih beriman. Nah, itu orangnya zindik banget itu, naudzubillah. Ya, hatinya jelek, mulutnya jelek, mulutnya apalagi ngaku juga, naudzubillah. Jadi hati-hati ya Allah. Lawannya orang beriman, kafir iya, tapi di tengah-tengahnya juga hati-hati, ada orang yang pandai berdusta. Namanya munafik. Makanya ciri orang munafik itu pinter bohong. Ya, idza haddasa kadzaba. Kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia suka ingkar. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia buat kesepakatan, maka dia sendiri yang akan pertama mengingkarinya, menyelisihinya. Na'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janjimu, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini akhlak mulia pertama adalah jujur. Makanya kalau kita punya suami yang jujur, beruntung. Punya istri jujur, beruntung. Ya, gitu. Istri yang jujur itu dititipi amanah sama suami pun dia tetap jaga amanah. Itu jaga. Suaminya pergi jauh, dititipi amanah. Jangan masukkan tamu lawan jenis ke rumah selagi suamimu nggak ada di rumah. Siap, bismillah. Dia jujur, itu luar biasa. Sama suaminya juga kalau jujur luar biasa. Ya kan gitu ya. Jadi itu keberuntungan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak minta agar diberikan sifat jujur. Baik dari pasangan atau anak-anak kita. Coba kalau anak-anak kita jujur. Beruntung Pak. Kalau anaknya nggak jujur. Saya ada santri, wali santri itu sedih. Karena anaknya nggak jujur. Dia bilang minta iuran ini, dikasih saja. Tapi nggak mau konfirmasi kepada guru. Harusnya kan konfirmasi dulu. Jadi percaya saja ke anak. Akhirnya ketika anaknya bermasalah, barulah orang tuanya kaget. Oh ternyata anak saya nggak jujur. Nah itu kalau sudah begitu introspeksi ke semuanya itu. Gurunya juga harus introspeksi. Orang tuanya juga harus introspeksi. Kadang kita sendirilah yang sudah ngajari anak itu nggak jujur. Banyak orang tua suka janji sama anaknya. Ya besok. Ternyata besoknya nggak jadi. Besoknya tuh besok sok ternyata. Bukan besok ini. Ya, kalimat itu, Bapak Ibu, kalimat itu sebenarnya diingat betul oleh anak-anak kita. Maka kalau ada anak yang ketika orang tuanya janji, terus anaknya bilang, alah bohong. Berarti gagal kita jadi orang tua. Karena anak sudah nggak lagi percaya sama orang tuanya. Nah, anak-anak Bapak pernah nggak ngomong gitu? Alah bohong gitu ya. Berarti orang tua sudah nggak dipercaya oleh anaknya. Berarti sudah agak gagal kita ya. Harus diperbaiki lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Ah. Ah. Iya. Iya. Iya.
Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama, kita cek dulu, itu memang bagian dari tugas kita atau enggak? Ya, itu bagian dari tugas kita atau tidak? Kalau ada suatu kesalahan yang itu kemudian berdampak pada maslahat yang lebih banyak, ya kita harus tegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam ada lagi bab itu. Kalau Nabi dari kan konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda Nabi. Nabi itu memerintahkan untuk ikut perang, tapi mereka punya alasan macam-macam gitu ya. Bukan pada dusta yang menjadi sebab nanti ini satu ini semuanya akan berdampak semuanya. Kalau kita diamkan justru nggak boleh. Itu ada dalam hadis amar ma'ruf nahi munkar nanti. Ada orang yang nggak pingin repot, akhirnya dia lubangi itu apa? Dia lubangi kapal itu supaya airnya bisa langsung ngucur ke bawah. Dibiarkan saja, maka yang ada justru bukan enak, rusaklah kapal, semuanya tenggelam. Ya, nah itulah logikanya. Jadi yang dipakai bukan hadis dari Nabi tadi. Ya, tapi kalau sifatnya pribadi, kayak misalkan ada anak bohong sama orang tuanya, dan kita tahu sebenarnya anak kita ini bohong. Ya, kita ingin memberikan pelajaran, tapi nantilah mungkin. Ya sudah, diamkan saja. Daripada kita tanya banyak, nanti dia makin banyak bohongnya. Justru nggak bagus. Nanti semakin pandai dan lihai dia berdusta. Tapi nanti ada waktu di mana kita akan tegur dia. Kalau kondisinya sudah baik. Sebenarnya ayah ini tahu kok, nah, kamu ini bohong kemarin, ya kan? Nah, udah gitu. Jadi tegurannya ada ini. Jadi itu yang dimaksud tadi dari kisah perang Tabuk tadi itu sebenarnya. Ya, gitu. Jadi kalau itu membahayakan orang banyak ya harus ditegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar justru kita yang dosa. Ya. Baik. Kemudian itu suatu sifat yang